satu tokoh media, Dahlan Iskan, menulis dalam bukunya, sampai akhir hayatnya Bung Hatta tidak pernah kesampaian membeli sepatu beli impiannya. Mari kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat banyak, agar kita tidak menyesal kelak. Menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. Urip iku urup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mestinya harus mencintai alam. Kita sering membaca di poster, iklan, di berbagai media, dinding sekolah, dan tempat strategis lainnya yang menulis dan tertulis kebersihan sebagian dari iman. Makna dari pesan itu selain bersih itu berdampak besar pada lingkungan kesehatan, juga bisa dimaknai tentu kita harusnya ikut menjaga alam ciptaan Tuhan, itu sangat penting. Pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah mengamalkannya? Tentu jawabannya terpulang dari diri kita masing-masing. Nenek moyang kita dulu mengajarkan pada kita bagaimana menjaga keseimbangan alam. Nenek moyang kita adalah mengelola alam sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tak heran bila kita mencangkul tanah agak dalam, bila beruntung kita akan bertemu dengan prasasti, candi, arca, bahkan emas permata. Tentu itu adalah harta peradaban nenek moyang kita yang hidup selaras dengan alam ini. Namun apa yang kita lakukan saat ini dalam mengelola alam ini bukan karena kebutuhan menurut hemat saya, tetapi berdasarkan keinginan. Bahkan kalimat yang lebih keras, keserakahan. Eksploitasi alam demikian masif terjadi, ekosistem menjadi rusak, akibatnya terjadi bencana alam di mana-mana. Kembali kepada kebersihan sebagian dari iman. Selain kerusakan ekosistem terjadi karena eksploitasi yang tak terkendali, juga kerusakan lingkungan karena sampah. Berapa ribu ton sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia saat ini. Bayangkan, saat ini setiap hari di Jakarta saja menghasilkan 7,2 ribu ton sampah. Kota besar lainnya seperti Surabaya, sehari 1,2 sampai 1,6 ribu ton sampah. Di Indonesia ada 514 kabupaten kota. Setiap hari kabupaten kecil di Jawa menghasilkan rata-rata sekitar 200 ton sampah. Mungkin di luar Jawa lebih kecil. Namun, berapa puluh ribu ton sampah setiap hari dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Menurut catatan, setiap penduduk menghasilkan 0,7 kg sampah, maka setiap hari rata-rata ada 175 ribu ton sampah yang dihasilkan. Dan setiap tahun menghasilkan kira-kira 64 juta ton sampah. Dan sampah itu 69% hanya ditimbun di TPA. Tak heran bila kalau hasil sampah itu dikumpulkan setiap tahun, timbunan sampah akan menyamai tingginya Candi Borobudur. Kalau nenek moyang kita bisa mewariskan monumen sebesar Candi Borobudur sebagai warisan kepada anak cucu, jangan-jangan kita besok mewariskan candi-candi sampah kepada anak cucu kita. Ikan paus mati di perairan Wakatobi karena makan sampah plastik. Tentu tidak bisa dicerna oleh ikan paus karena tidak punya tangan. Bayangkan plastik di dalam alam ini baru terurai setelah rata-rata 400 tahun lamanya. Selain persoalan sampah yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, juga penebangan hutan dan pohon yang tidak terkendali. Hutan semakin menyusut, tentu berdampak sangat luas, seperti hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, banjir, dan global warming atau pemanasan global. Kita sering lupa, yaitu menanam. Dan menanam itu sebenarnya pekerjaan yang sederhana bila dilakukan pada musimnya.
pohon yang tepat serta dirawat dengan baik. Namun banyak orang enggan melakukannya. Orang tua kita dulu sudah mengajarkan kepada kita ketika anaknya lahir atau menikah ditandai dengan menanam pohon. Tetapi langkah bijak itu kenapa ya tidak kita tiru saat ini? Tahun 1811 sampai 1816 kita dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Kemudian beliau menggagas kebun raya Bogor. Dan ketika menggagas kebun raya Bogor, saya yakin di Jawa hutan masih lebat. Apalagi hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Makna yang bisa kita ambil, menanam itu sampai kapanpun hasilnya selalu seksi. Lifetime-nya panjang, bahkan mungkin abadi. Masa kita kalah sama Raffles? Malah kita sepertinya senang menebang, bukan menanam. Buktinya, hutan dan tanaman keras semakin berkurang dan menjadi alam tidak seimbang. Kalau hasil sampah bisa setinggi Borobudur setiap tahunnya, hutan dan pohon semakin berkurang. Bagaimana dengan kehidupan anak cucu kita kelak? Jangan-jangan kita nanti dinilai oleh anak cucu kita meninggalkan peradaban yang buruk. Agama kita juga mengajarkan untuk menjaga alam ini. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Mantan Ketua MUI bahkan juga memberi pandangan, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every moment tells the story.